saya Rehan Wayu Respati, saya nomor absen 28. Asal sekolah saya di SMPN Negeri 4 Kota Kediri. Alamat rumah saya di Mojoroto Indah Blok L21. Pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Pengertian kekuasaan maupun pengertian kekuasaan negara. Macam-macam kekuasaan negara menurut tokoh politik. Perbedaan pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Contohnya ketika kita sedang menonton TV, tiba-tiba orang tua kita menyuruh untuk belajar. Kemudian kita mematikan TV tersebut dan langsung masuk kamar atau ruang belajar untuk menyelesaikan tugas sekolah atau membaca. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Kekuasaan negara itu banyak sekali macamnya. Ada pendapat yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Kedua tokoh ini perbedaannya ada di poin ketiga. Poin pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Poin ketiga, untuk pendapat dari John Locke adalah kekuasaan federatif, yang artinya adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Untuk pendapat dari Montesquieu adalah kekuasaan yudikatif, yang artinya adalah kekuasaan untuk mempertahankan UU termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap UU. Pemisahan kekuasaan atau separation of powers. Berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Contoh negaranya adalah Amerika Serikat. Pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan negara yang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Salah satu negaranya adalah Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia ada dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di pembagian kekuasaan secara horizontal, ada yang mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD 1945, yaitu pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi 6 kekuasaan negara. Pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD. Kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan UU dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk UU. Keempat, kekuasaan yudikatif, atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan
pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah.